Kenapa ya banyak yang menginginkan menjadi kaya raya? Apa karena bisa punya telunjuk sakti? Mau apa tinggal tunjuk? Apa karena bisa tenang sama bahagia? Tapi apa harus nunggu kaya dulu? Terus kira-kira ada nggak yang mau hidup miskin? Gue yakin sih pada kagak mau ya kan? Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki ataupun terdesak keadaan. Miskin adalah kata yang kalau disebut langsung muncul pikiran-pikiran kalau miskin itu nggak enak, serba susah, selalu dihina, sama serba salah. Tapi kenapa ya orang miskin banyak disudutkan, disalahkan, bahkan ada yang sampai dibuat bahan mencari keuntungan? Mereka juga kalau disuruh milih mah kagak mau lahir di keluarga miskin. Kalau bisa milih mah mending jadi anak sultan. Selain itu, pasti banyak konten yang mengajarkan bagaimana cara agar keluar dari kemiskinan. Emang bisa ya? Makanya gue buat video ini bukan buat iming-iming menjadi kaya, akan tetapi bagaimana cara menikmati keadaan di saat miskin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini gue mau ngebahas bagaimana cara menikmati kondisi di saat miskin. Di sini gue nggak mau ngajarin seolah-olah gue si paling tahu sama si paling benar. Gue juga bukan motivator, paling ceramah doang dikit. Sama berbagi, dan ini juga jadi pengingat buat gue pribadi, dan semoga bisa bermanfaat buat orang lain. Oke, lanjut. Miskin itu emang bisa disebabkan dari beberapa faktor, mulai dari faktor internal sama faktor eksternal. Kalau faktor internal biasanya lebih ke mindset dan gaya hidup, kayak selalu banyak alasan, menyalahkan keadaan, kagak mau maju kayak orang mancing, takut ngambil resiko, kagak fokus, alias gonta-ganti profesi, lebih mentingin gengsi daripada masa depan. Sama yang paling parah sampai nyala-nyalain Tuhan, padahal penyakit yang nyari dia sendiri. Jadi itu tuh beberapa faktor contoh internal. Nah, kalau faktor eksternal biasanya disebabkan karena sulitnya mencari pekerjaan. Ya, ini gue akuin, emang kalau di Konoha ini persyaratannya unik-unik. Usia minimal 25 tahun, terus harus bisa nguasain 4 elemen, air, api, bumi, sama angin. Belum lagi ijazah, harus S1, S2, S buah. Padahal kan tinggal bikin ijazah palsu. Harus bisa nguasain bahasa asing, bahasa binatang, sampai bahasa jin. Kudu tahan dibanting-banting, dan masih banyak lagi dah pokoknya. Tapi semua itu juga bakalan kalah sama ordal alias orang dalam. Bukan cuman itu, faktor lainnya juga disebabkan karena rendahnya penghasilan, kehilangan pekerjaan, sama bantuan-bantuan bansos dari pemerintah yang salah sasaran. Apalagi dikorup, sampai harus nembus dulu baru dikasih. Biasalah, Konoha. Nah, itulah beberapa penyebab dari kemiskinan. Di sini gue nggak ngajarin cara keluar dari kemiskinan, tapi sedikit gue rangkum dari beberapa suhu yang mengajarkan bagaimana cara keluar dari kemiskinan, yaitu jangan ngutang buat hal-hal yang kagak penting. Harus prioritasin kebutuhan, tapi kalau bisa tetap kebutuhan itu diefisiensikan. Menabung, terus belajar dan upgrade skill atau kemampuan. Pinter-pinterlah mencari peluang, berani ambil resiko dan kagak cengeng, serta tetap bersyukur kepada Tuhan, sedekah, dan yang terutama buat keluarga, serta bermanfaat buat orang lain. Jadi itulah cara-cara agar kita bisa keluar dari kemiskinan. Terus pertanyaannya, emang bisa kita menikmati kondisi di saat miskin? Ya pasti bisa, tapi emang gak semua orang bisa. Cara bisa menikmati kemiskinan adalah dengan bersyukur sama apa yang udah kita punya sekarang, tanpa harus memikirkan hal-hal yang belum kita punya, yang malah ngebuat kita pusing sendiri. Keinginan berlebih malah ngebuat kita lupa bersyukur sama apa yang udah kita punya saat ini. Punya sepeda, pengen punya motor. Udah punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil, pengen punya jet pribadi, kapal pesiar, kereta api, angkot, bajai, becak. Apaan juga pengen dimilikin, pasti kagak ada habisnya. Keinginan yang berlebih bisa ngebuat kita selalu ngerasa kurang sama apa yang udah kita punya saat ini.
Makanya cara menikmati kemiskinan itu paling tepat dengan bersyukur. Bersyukur walau cuma punya motor walaupun butut. Yang penting masih bisa jalan. Jadi nggak perlu jalan kaki buat pergi kemana-mana. Bersyukur walau rumah ngontrak. Jadi nggak kehujanan, kepanasan, bisa nyenyak tidur, sama tempat ngumpul bareng keluarga. Bersyukur masih bisa makan walaupun seadanya jadi nggak kelaparan. Cara menikmati kemiskinan juga bisa dengan ngelihat orang di sekitar. Karena masih banyak yang nggak punya motor, nggak bisa ngontrak rumah, bahkan sampai belum tentu sehari makan sekali. Cara menikmati kemiskinan di sini kalau di Islam itu disebut dengan qanaah. Sikap rela menerima dan merasa cukup atas hasil yang diusahakannya, serta menjauhkan diri dari rasa tidak puas dan perasaan kurang. Orang yang memiliki sifat qanaah memiliki pendirian bahwa apa yang diperoleh atau yang ada di dirinya adalah kehendak Tuhan, yang artinya bersyukur dan ridho sama apa yang Tuhan berikan buat kita. Miskin emang gak enak, tapi gak semua orang pernah hidup miskin, dan belum tentu orang itu bisa menerima kondisi di saat miskin. Buat gue pribadi yang pernah mengalaminya, gue bersyukur karena pernah ngerasain miskin. Bahkan gue bisa bilang pernah merasakan miskin itu privilege, soalnya banyak banget hikmah yang gue dapat. Salah satunya gue bisa berhemat dan ngerasa lebih bersyukur sama apa yang udah gue punya dan udah gue dapat. Hidup juga jadi lebih tenang karena gue gak mau pusing sama keinginan berlebih yang malah ngebuat gue pusing. Dan gue juga gak mau cari-cari penyakit karena harus kredit ini, kredit itu, cuma buat muasin keinginan gue doang, yang akibatnya gue banyak utang. Terus juga bikin gak nyenyak tidur sama gak enak makan. Hidup juga jadi kagak tenang sama kagak nyaman. Ingat nih, miskin bukan pilihan, tapi bisa mensyukuri hidup di saat miskin itu adalah kenikmatan. Asai bener. Ingat, orang miskin hanya butuh orang-orang yang peduli, mengedukasi, dan memberikan pelajaran dan pelatihan, serta pengawasan agar bisa keluar dari kemiskinan. Terlepas dari individu yang emang pengen tetap miskin karena ulah mereka sendiri, bukan berarti memukul rata kalau kelakuan orang miskin itu semuanya sama. Sekian dulu dari gua, Bloy. Kalau menurut lo video ini bermanfaat, udah tahu kan harus ngapain?